Selamat datang kembali di channel Guestful. Sebelum lanjut dengan informasinya, jangan lupa klik like dan subscribe. Mohon untuk menyimak videonya sampai akhir, agar tidak salah dalam memahami informasinya. Selamat menonton. Dikutip dari Babat Bali bahwa Pucak Mangu sangat erat terkait dengan Kerajaan Mengwi. Pura Pucak Mangu sudah ada sejak zaman budaya megalitikum berkembang di Bali dengan bukti ditemukannya peninggalan lingga yang cukup besar. Di tempat inilah I Gusti Agung Putu, pendiri Kerajaan Mengwi, melakukan tapa berata mencari keheningan pikiran setelah kalah dalam perang tanding. I Gusti Agung Putu pun menemukan jati dirinya, dan bangkit dari kekalahannya, terus dapat meraih kemenangan sampai dapat mendirikan Kerajaan Mengwi. Di tempat I Gusti Agung Putu bertapa berata itulah Pura Pucak Mangu kembali dipugar dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan umat Hindu yang terus berkembang. Dalam peta Pulau Bali nama Gunung Mangu hampir tidak dikenal. Mungkin karena Gunung Mangu ini tidak begitu tinggi. Namun kalau kita baca lontar tentang Pura Kahyangan Jagat nama Gunung Mangu ini akan mudah diketemukan. Nama Gunung Mangu ini disebutkan dalam lontar Babat Mengwi. Leluhur Raja Mengwi yang bernama I Gusti Agung Putu kalah secara kesatria dalam pertempuran melawan I Gusti Ngurah Batu Tumpeng dari Puri Kekeran. Sebelum membalas kekalahannya, I Gusti Agung Putu terlebih dahulu bertapa di puncak Gunung Mangu tempat Pura Pucak Mangu sekarang. Di puncak Gunung Mangu inilah I Gusti Agung Putu mendapat pawisik keagamaan dengan kekuatan magis religius. Setelah itu I Gusti Agung Putu kembali menantang I Gusti Ngurah Batu Tumpeng bertempur. Berkah hasil tapanya di Gunung Mangu itulah I Gusti Agung Putu meraih kemenangan melawan I Gusti Ngurah Batu Tumpeng dan musuh-musuhnya yang lain. Gunung Mangu terletak di sebelah timur laut Danau Beratan. Gunung ini juga bernama Pucak Beratan, Pucak Pengelengan, dan Pucak Tinggan. Orang dari desa Beratan menyebut gunung tersebut Pucak Beratan. Sedangkan orang yang dari desa Tinggan menyebutnya Pucak Tinggan. Karena umat di desa Tingganlah yang ngempon upacara keagamaan di Pura Pucak Mangu. Di Pucak Mangu ini terdapat sebuah pura dengan ukuran 14 x 24 meter. Di dalamnya ada beberapa pelinggih dan bangunan yang bernilai sejarah kepurbakalaan. Yaitu sebuah lingga, dengan ukuran tinggi 60 cm dan garis tengahnya 30 cm. Bahannya dari batu alam lengkap dengan bentuk segi 4 atau Brahma Baga, segi 8 atau Wisnu Baga dan bulat panjang atau Siwa Baga. Menurut para ahli purbakala, lingga ini sezaman dengan lingga di Pura Candi Kuning. Para ahli memperkirakan penggunaan lingga dan candi sebagai media pemujaan di Bali berlangsung dari abad 10 sampai 14. Setelah abad itu pemujaan di Bali menggunakan bentuk meru dan gedong. Kapan tepatnya Pura Pucak Mangu ini didirikan belum ada prasasti atau sumber lain yang dengan tegas menyatakannya. Dari cerita keluarga Raja Mengwi, konon ketika I Gusti Agung Putu akan bersemadi di gunung ini menjumpai kesulitan karena hutannya sangat lebat. Setelah beliau berusaha ke sana dan kemari lalu beliau mendengar suara tawon. I Gusti Agung Putu pun menuju suara tawon itu. Ternyata di tempat suara tawon itu dijumpai runtuhan pelinggih termasuk lingga tersebut. Setelah itu kemungkinan pura ini dipugar oleh I Gusti Agung Putu setelah beliau berhasil menjadi Raja Mengwi, serta mendirikan pura penatarannya di tepi Danau Beratan. Nampaknya sampai abad ke-18, pelinggih utama di Pura Pucak Mangu adalah lingga yoni saja dan bangunan pelengkap lainnya. Setelah pemerintahan I Gusti Agung Nyoman Mayun yang bergelar Cokorda Nyoman Mayun melengkapinya dengan pendirian Meru Tumpang 5 Linggih Batara Pucak Mangu. Meru Tumpang 3 Linggih Batara Teratai Bang dan Tepasana tempat lingga. Ada juga dibangun Padma Capa sebagai pengubengan, pelinggih Pancaresi yang mempunyai 5 ruangan yang menghadap ke 4 penjuru dan sebuah ruangan berada di tengah, dan bangunan lainnya. Menurut Babat Mengwi, atas perintah Cokorda Nyoman Mayunlah Pura Penataran Tinggan didirikan tahun Saka 1752 atau 1830 Masehi. Mungkin zaman dahulu menuju ke Pura Penataran Ulun Danu Beratan masih sulit karena keadaan alamnya. Hal itulah barangkali menyebabkan Pura Pucak Tinggan memiliki 2 pura penataran. Sampai tahun 1896 saat runtuhnya Kerajaan Mengwi tidak ada tercatat dalam sejarah bahwa Pura Pucak Mangu direstorasi. Tahun 1927 akibat gempa yang dahsyat Pura Pucak Mangu ikut runtuh. Pura tersebut baru direstorasi tahun 1934 sampai 1935. Tahun 1978 terjadi angin kencang lagi yang merusak pelinggih dan bangunan lainnya.
Pada tahun itu juga pura tersebut direstorasi kembali. Demikian sejarah Pucak Mangu, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.